pagi teman-teman semua. Hari ini teman-teman videonya agak beda karena hari ini itu rencananya aku itu mau ngajar di TK atau PAUD ya. Katanya dulu ini itu adalah PAUDnya Bibi sama paman aku. Jadi ini PAUDnya udah sangat-sangat tua dan juga sangat-sangat lama gitu. Anak-anaknya juga terbatas, nggak semua anak-anak pergi ke sana. Tapi hari ini aku mau mengajar di sana. Ini udah subuh banget, masih subuh makanya masih sangat-sangat terang ya. Ya udah, sebelum kita mulai sebenarnya aku itu ada beberapa aktivitas yang nanti aku mau lakukan di sana. Jadi yang pertama itu aku ada nanti mengajar, sudah pasti. Yang kedua aku mau bikin kayak games ala-ala gitu teman-teman. Yang ketiga nanti aku mau bagiin makanan yang bakal nanti aku bikin juga dan ada di video. Resep hari ini gampang banget karena nggak pakai oven, mixer, segala macam bahan alat nggak ada yang ribet dan nggak pakai elektronik sama sekali. Yuk kita bikin. Pertama aku mau bikin pie susu teflon. Bener, pie susu teflon. Kita masaknya hanya pakai teflon dan juga bermodalkan kompor. Bisa jadi kayak gini, seperti dipanggang gitu. Yuk kita bikin. Pertama kita masukkan 10 sendok makan tepung terigu dicampur dengan 5 sendok makan mentega. Tenang aja, semua di sini takarannya sendok makan ya. Jadi kalau kalian nggak punya takaran bisa banget bikin resep yang satu ini. Dicampur lagi dengan 2 sendok makan susu kental manis. Nah, adonan pertama yang kita mau buat adalah adonan crustnya atau adonan luarnya ya teman-teman, bawahnya gitu. Aduk sampai rata dulu menggunakan sendok, kalau sudah bisa pakai tangan biar lebih gampang. Mungkin awalnya kelihatannya agak-agak kering gitu ya, tapi percaya deh kalau sudah terkorporasi dengan baik antara tepung dan juga mentega jadinya seperti ini. Tidak lengket seperti Play-Doh, teksturnya cuma lebih soft sedikit. Untuk pancinya aku pakai ukuran diameter 25 cm, aku lapisi seluruh permukaannya dengan mentega. Kesalahan terbesar ketika kalian berpikir kalian punya panci non-stick pan, lalu kalian nggak pakai mentega lagi. Takutnya nanti crustnya ini akan lengket. Adonannya kita pipih-pipihkan, tapi jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis, jadi agak pas-pas ya. Kalian bisa lihat yang ada di video ini, rasionya sempurna. Karena kalau terlalu tebal, nanti isiannya tidak masak. Dan kalau terlalu tipis, nanti takutnya cepat gosong. Nah, jangan lupa ini bagian yang paling penting adalah ditusuk menggunakan garpu. Di sini ketika kalian nusuk itu bukan hanya tusuk permukaannya saja tapi sampai dalam ya teman-teman, sampai dia itu agak lubang. Alasannya biar nanti panasnya itu bisa masuk dan menyerap dengan sempurna. Lanjut, kita bikin isiannya. Di sini kita pakai 10 sendok makan air mineral, 2 sendok makan maizena. Kita aduk terlebih dahulu sampai dia larut dengan sempurna. Lalu kita campur dengan 2 butir telur. Di sini untuk telurnya pakai kuning dan juga putihnya. Terakhir, kita masukkan 18-20 sendok makan susu kental manis. Kalau dirasa kurang manis ya, aku sarankan untuk tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kalau kalian suka banget manis, bisa tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir. Aduk sampai rata, sampai tidak ada kuning telur yang bersisa, lalu boleh disaring ya. Ya benar, resep ini tuh langsung all in one dimasak. Beberapa resep pie susu itu kita harus masak adonan crustnya dulu. Nah ini kita langsung masak crust dan juga isinya. Kita taruh di atas kompor dan juga apinya nih ya harus benar-benar kecil. Benar-benar kecil sampai nanti dia itu bisa matang dengan sempurna. Metode masaknya 20 menit pertama kita tidak memakai tutupan alias kita biarkan begitu saja sampai ada bubble-bubble di adonan tengahnya. Kalau sudah boleh deh kita tutup dan kecilkan apinya lagi. Untuk pie susunya teman-teman kita tunggu dingin dulu. Kalau misalnya kalian buru-buru kayak aku bisa dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer ketika pancinya ini atau pannya ini sudah dingin. Ini resep bener-bener gampang, akurat, pasti jadi. Kalian bisa lihat ini nggak pakai effort. Waktu aku ngepotongnya kalian bisa lihat pie susunya bisa sliding dengan sempurna, tidak ada yang lengket dan juga matang dengan sempurna. Teman-teman nggak ada metode masak yang ribet, pokoknya kalian ikutin aja dari awal sampai akhir, jangan ada yang diimprovisasi. Jadi kalian lihat deh, tuh kan nggak lengket sama sekali di pancinya.
dan juga jadinya dengan sempurna. Kalian bisa lihat adonan flannya itu tidak ada yang undercook, dan juga kalian bisa lihat adonan crustnya tidak ada yang gosong. Jadi semuanya seperti masak di dalam oven padahal cuma model teflon. Bisa kalian coba. Oke teman-teman, resep pertama yang mau aku bikin adalah dorayaki. Nah, seperti ini penampilannya. Dorayaki yang mau kita bikin ini versi gampangnya ya teman-teman. Aduh mama, ini Nona tidak konsentrasi lagi. Resep kedua say, bukan resep pertama ya. Kita bikin dorayaki. Nah, pertama kita masukkan 4 butir telur, kuning dan juga putihnya kita pakai. Ditambah 1 sendok teh vanili cair. Kita aduk terlebih dahulu sampai semuanya itu terkorporasi dengan sempurna. Jangan lupa pakai sifter lagi atau ayakan. Di sini kita masukkan ya 18 sendok makan tepung terigu dicampur dengan 2 sendok teh baking powder dan juga 8 sendok makan gula pasir. Semuanya di sini lagi-lagi ditakar menggunakan sendok makan. Jadi resep aku ini sangat-sangat gampang karena temanya anak-anak, kita nggak boleh yang ribet-ribet ya. Karena banyak juga dari kalian yang Gen Z yang nggak terlalu suka jajanan tradisional, jadi aku bikin salah satu resep, ada 2 nih resep yang memang modern dan juga gampang dibuat, bisa dibuat di kos-kosan bahkan. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, kita campurkan 150 ml sampai 200 ml air mineral. Sebenarnya kita perlunya 200 ml ya, cuma jaga-jaga aja. Siapa tahu takaran kalian agak cair, kita pakai 150 sampai 200 ml. Di sini kita tunggu adonannya sekitar 20 menit, kita diamkan dalam keadaan tertutup sampai dia ada bubble-bubble di atasnya. Kalau sudah, ini sudah siap untuk dimasak. Nah, ini kita siap masak ya. Aku pakai panci atau teflon anti lengket yang masih aku lapisi juga dengan mentega, tapi menteganya tipis aja, jangan terlalu tebal. Nah, lalu kita masukkan dorayakinya 1 sendok sayur. Yang salah di sini adalah aku pakai kompor tangkring. Jadinya panasnya benar-benar tidak merata. Tapi kalau kalian sudah lihat ada bubble-bubble di atasnya seperti ini, barulah bisa kita flip atau kita balik. Nah, jadi jangan heran ya teman-teman, kok ada bagian yang gosong ada yang enggak, Kavel. Ini salah kompornya. Kompornya kita pakai kompor tangkring. Jadi sekarang aku coba ganti pakai kompor biasa biar matangnya lebih rata. Nah, lagi-lagi kita masak di atas kompor sampai dia ada bubble-bubble-nya ya. Nah, dengan api yang juga tidak boleh besar, apinya sedang cenderung kecil. Ama aku yang lihat aku masak pakai teflon, dia bilang, ini nanti jadinya lama. Jadi beliau menyarankan aku buat menggantikan teflon ini pakai cetakan dia yang seperti ini. Sebenarnya ini cetakan kue lumpur, cuma aku pakai aja gitu ya. Bisa juga ini cetakan untuk kue bingka sebenarnya. Nah, di sini metodenya sama, tinggal aku cemplang-cemplung aja. Karena menurut Ama, kalau misalnya masak di teflon yang seperti ini, jadinya langsung 7. Karena kan sekarang kan kita lagi kejar tayang mau bawa ke sekolah. Dan ini juga posisinya sudah lumayan pagi. Jadi mau nggak mau ya ngikutin aja sarannya Ama. Tapi di sini aku mau bilang, kalian mau pakai teflon atau mau pakai alat seperti ini bisa, karena resepnya juga bisa multifungsi untuk beberapa teflon. Kalau masak ini, dari aromanya aku langsung inget dulu waktu kecil, aku flashback. Setiap kali mama aku pulang dari pasar, aku tuh selalu kayak, mama beliin aku itu pancake. Karena dulu aku nggak tahu namanya dorayaki. Jadi aku ngomongnya pancake dan pancake. Aduh, jadi inget banget deh. Aku tuh hobi makan ini waktu kecil. Makanya aku sengaja bikin ini untuk dibawa ke PAUD. Di sini buat dorayakinya aku nggak pakai filling bikin sendiri. Untuk isian coklatnya itu aku pakai yang udah jadi kayak gini ya teman-teman. Bisa juga kalau kalian tidak punya coklat seperti ini, bisa pakai selai coklat Nutella, Ovaltine, banyak lagi kalian bisa pakai. Milo juga bisa. Pokoknya harus yang berbentuk seperti selai atau pasta ya. Ya udah, dibuat seperti ini aja. Sengaja nih aku taruhnya banyak karena anak kecil suka banget coklat. Ingat dulu itu
aku berebut coklat sama kakak aku, sekarang boro-boro. Aku nggak suka coklat. Ya ini fun fact, Velin itu tidak suka coklat. Jadi ya sebenarnya bisa makan, tidak terlalu benci, tapi juga tidak suka. Jadi apa? Netral ya. Satu resep jadinya kurang lebih 14 buah alias 28 pancake. Dan juga kalau disatuin jadinya 14 dorayaki. Semuanya ini aku langsung taruh aja di mika, karena kan memang mau aku bawa ke PAUD ya teman-teman. Jadi aku taruh semuanya di dalam mika, lalu aku staples satu-satu. Jadi deh, cantik banget kan teman-teman. Ada juga dorayaki teflon yang aku sengaja masukkan, jadi ada variasinya untuk orang-orang yang mengajar di sana. Sukses orang beda-beda, tapi kalau aku itu cita-cita aku dari dulu kelas 5 SD, yaitu membuat sekolah gratis untuk anak-anak desa pedalaman agar mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang sama layaknya seperti di kota besar. Masih terekam jelas di otak aku memorinya waktu aku SMA ditanya, pengen jadi apa sih Velin? Cita-citanya apa? Aku bukannya jawab dokter, insinyur, pengacara, atau punya bisnis. Enggak, jawaban aku pengen jadi guru TK. Karena aku suka anak-anak. Sesederhana itu loh cita-cita aku, nggak ribet. Nah makanya itu teman-teman, membuat sekolah itu adalah salah satu cita-cita terbesar aku yang ingin aku realisasikan. Cuma karena memang sekarang masih belum ya, jadi aku itu memvolunteerkan diri untuk mengajar di PAUD. Sebenarnya aku sudah sering memvolunteerkan diri seperti ini, tapi nggak pernah terekam kamera aja. Tapi kali ini aku mau membagikan dan sharing pengalaman aku memvolunteerkan diri untuk mengajar di PAUD. Tidak bisa mendaki kah? Saya turun nih. Biar sudah. Diana, biar sudah. Jadi seharusnya kita datang jam 8, cuma kita telat. Sekarang udah jam 9 lebih malah. Dan sekolahnya itu tutupnya jam 10. Bayangin teman-teman, kenapa? Karena kita nggak punya motor. Jadi kita pakai motornya Jamal. Dan motornya Jamal ini bermasalah, dia nggak bisa mendaki, aduh, dan segala macam, nggak kuat lah pokoknya motor ini. Namanya siapa? Nerkes. Umur? Cita-citanya apa? Pilot. Umur 6 tahun. Nerkes namanya, bagus namanya. Yuk kita lihat anak-anak yang lain. Sebenarnya aku mau nanya-nanya dulu seputar sekolahnya ya teman-teman, karena ini kan PAUD ya, jadinya kayak PAUD itu kalau kalian nggak familiar sama namanya, itu kayak kindergarten, TKA dan TKB. Nah ini aku udah sama kakak, siapa namanya? Kakak Sutin. Kakak Sutin. Nah ini anak-anaknya biasanya di sini ada berapa nih kak? Kalau jumlahnya datang semuanya, ini ada 20 lebih kalau datang semuanya. 20 lebih. Oh, ini memang anak-anaknya umurnya dari umur berapa sampai berapa? Ini yang khusus yang kecil, bisa 3, bisa 4 dengan 5 sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Iya. Dari 3 tahun. Iya, dari 3 tahun. Nah teman-teman, anak-anaknya udah pada masuk ke dalam karena memang tadi kan nunggu anak-anak yang lain. Ini udah lumayan lengkap nih anak-anaknya. Yuk masuk yuk. Halo. Nah, ini anak-anaknya teman-teman, macam-macam. Ada yang dari umur 3 sampai umur 6 tahun. Ya. Ini kamu umur berapa? Kamu kayaknya dewasa ini. Kamu umur berapa? Tidak tahu. 6. Anak di sini tuh malu-malu. Kamu umur berapa? Ini yang paling cantik nih. Umur berapa? 4. Jadi kamu yang tahu. Kamu sendiri umur berapa? 5. Kamu namanya siapa cantik? Feby. Bagus namanya tuh Feby. Yang kecil ini umur berapa? 2. Teman-teman, ini aku udah sama ibu. Ini ibu siapa namanya? Sri Andayani. Ibu Sri ini selaku kepala sekolah di sini. Ini aku sebenarnya mau tanya-tanya aja seputar sekolahnya seperti apa gitu ya. Anak-anak ada uang sekolahnya atau bagaimana ibu?
Untuk uang sekolah pernah kami sosialisasikan bahwa anak-anak harus membayar setiap bulan 5.000. Tapi kenyataan di lapangan tidak sampai 1-2 tahun tidak ada yang membayar. Sehingga kami bebaskan saja untuk tidak ada biaya sama sekali. Jadi dulu itu sempat bayar 5.000 per bulan, Ibu. Per bulan, 5.000 per bulan per satu anak ya. Itu tapi tidak terrealisasikan gitu. Bukan organisasi ya. Jadi maksudnya ini milik pribadi ya PAUD-nya gitu. Mandiri, mandiri. Ibu tahu bahwa sudah tidak dibayar nih sama anak-anak dan juga wali murid. Tapi apa yang membuat Ibu berpikir kayak saya tetap harus mengajar gitu. Kayak ini kan berarti maksudnya agak sukarela begitu Ibu, kayak sumbangan lah itu gitu. Itu kenapa Ibu? Apa yang membuat Ibu kayak tetap harus mengajar ini? Karena kami mendirikan PAUD ini berdasarkan kerinduan dan hati yang rindu untuk membuka supaya anak-anak mempunyai pendidikan yang bagus, supaya anak-anak bisa sekolah dan ke depan anak-anak juga mengerti gitu, karena didasari dengan pendidikan PAUD itu menjadi satu dasar dan fondasi saya sebagai satu kerinduan ya. Sehingga sekalipun saya dapati di lapangan tidak ada yang membayar, buat saya itu tidak apa-apa karena Tuhan sudah siapkan semuanya gitu. Ayo lupa sudah belajar kuning Kuning apa bahasa Inggrisnya? Yellow. Tadi seperti yang Ibu bilang kayak didirikan mandiri, betul. Iya, mandiri. Nah, berarti untuk ibu gurunya atau untuk ibu sendiri itu untuk pembagian gaji itu ada atau tidak? Atau kalaupun ada memang bagaimana begitu Ibu? Atau sukarela gitu? Ya, kami ada kesepakatan bahwa kita mengajar ini tidak dapat dari siapa-siapa. Perlu diperhatikan di sana dan kami tekankan bahwa terlepas dari semua itu ya tahu keadaan bahwa tidak ada gaji gitu ya. Tapi mereka memahami dan mereka tetap bersyukur sekalipun tidak ada dari mana-mana sumbernya. Memang ada dari dinas sedikit, terus ada sumber dari yang lain sedikit. Tapi kan itu tidak cukup kalau menurut keperluan pribadi ya. Sebagai apalagi ibu gurunya ini masih muda semua, butuh perawatan, butuh beli ini dan itu. Tapi kenyataan di lapangan, berapa sih gaji 200? Berapa sih gaji 400? Kan tidak cukup. Tapi mereka belajar bersyukur gitu. Dengan belajar bersyukur itu Tuhan siapkan semuanya. Jadi memang di sini konsepnya memang ini ya Ibu, lebih kayak sukarela gitu, ikhlas gitu, Ikhlas, sukarela, bersyukur intinya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking tuh sayang. Untuk disclaimer aja, PAUD ini memang Katolik ya Ibu, jadi semua anak-anaknya Katolik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Katung tangan, tutup mata, mari siap berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Cepet-cepetan ya adik-adik, cepat-cepatan. Jadi kalau misalnya kakak bilang ambil warna 2 merah muda, 1 merah gitu, kalian ambil begini. Terus kalau kalian ambil, kalian kasih tunjuk begini. Paham toh? Paham. Ambil 2 merah muda, 1 orange. 2 merah muda, 2 merah muda, 1 orange. 2 merah muda, 2 merah muda, 1 orange. Pintar. Ini sudah nih. Kamu? 2 merah muda, 1 orange. Pintar. Yang menang kita kasih susu ya. Kita kasih hadiah yang menang. Nih, kamu ini. Bilang
Terima kasih nih. Merah dua, Biru 2. Pintar. Ini nih, mau hadiah tidak? Mau hadiah? Bisa nyanyi? Coba nyanyi satu lagu dulu. Ini apa ya? Nyanyi apa? bukan kecil. Bintang kecil bisa? Coba nyanyi. Bintang Kecil di langit yang biru. amat banyak melihat angkasa. Aku ingin terbang jauh Tinggi. ke tempat kau berada. Yeay. Yeay, ini hadiah terakhir nih buat kamu ya. Nih. Bilang. Makasih. Oke, sama-sama. Bilang. Kamu bilang. Terima. Ini. Terima. Terima. Simpan dulu aku punya. Hari ini mereka juga minum susu sebelum pulang. Yeay. Iya. Enak. 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 Tunggu. Warna putih. Anak-anak minum warna putih ya. Hari ini warna putih, Jumat depan baru warna coklat. Ini kok? Iya. Sambil menunggu. Enak. Oh. Anak-anak sudah minum susu. Itu hadiah dari siapa tadi, Leon? Dari ibu siapa? Ibu siapa? Ibu siapa? Kakak V? Ya, bukan. Feli. Ya, supaya sih. Bacanya sih. Sampai detik ini membuka ini harapan kedepannya apa Ibu? Saya berharap bahwa suatu saat ke depan anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, yang bisa dibanggakan dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Hati-hati saya. sudah minum Cuci susu tangan dong. di rumah. Ya, nanti hari Cuci tangan di rumah. ya. Dadah. 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 Iya. Dadah. Besar sekali tas sekolahnya ini. Hati-hati ya, tidak boleh lari-lari. Lewat samping jalannya.